Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan materi untuk pertemuan 12, yaitu masih tentang reaktor alir tangki berpengaduk. Setelah kemarin kita belajar untuk satu buah RATB, sekarang yang akan saya bahas adalah penyusunan persamaan untuk RATB bertingkat. Jadi RATB bertingkat yang akan saya bahas di sini itu merupakan suatu sistem dengan sejumlah RATB yang disusun secara seri. Jadi nanti di arus keluaran salah satu reaktor itu akan menjadi umpan untuk reaktor yang berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada RATB itu kan konsentrasi fluida di dalam reaktor itu kan seragam. Tetapi ketika nanti RATB-nya itu disusun secara seri, maka nanti akan terjadi perubahan konsentrasi fluida yang berpindah dari satu reaktor ke reaktor berikutnya. Nah, jadi untuk gambarannya ini bisa dilihat di figure 64, ya di sini ada sejumlah RATB yang disusun secara seri. Tadi seperti disampaikan bahwa arus keluaran satu reaktor ini akan menjadi umpan untuk reaktor yang berikutnya. Begitu seterusnya ya. Kemudian di poin ketiga ini tadi dikatakan bahwa terjadi perubahan konsentrasi fluida yang berpindah dari satu reaktor ke reaktor berikutnya. Jadi itu maksudnya adalah nanti antara konsentrasi di reaktor pertama dengan konsentrasi di reaktor kedua, reaktor ketiga dan seterusnya nanti itu pasti konsentrasi fluidanya akan berubah-ubah. Kalau misalnya dia reaktan, berarti nanti pasti di reaktor yang akhir, konsentrasi reaktan ini akan lebih kecil, lebih sedikit, karena kan dia sudah terkonversi menjadi produk. Sementara nanti untuk yang senyawa produknya, di bagian akhir reaktor, nanti konsentrasinya akan semakin besar. Kemudian semakin banyak jumlah RATB yang disusun secara seri, karakteristiknya akan semakin menyerupai reaktor plug flow. Nah, untuk reaktor plug flow ini nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian sebelum saya lanjut, ini mungkin perlu diperhatikan dulu beberapa notasinya. Untuk RATB yang disusun seri, ya, jadi di arus masuk ini ada C0, di sini ada konsentrasi mula-mula, kemudian di sini ada X0, ini adalah konsentrasi awal, dia masih 0, ya kan. Kemudian di sini ada F itu adalah molar flow rate atau laju alir mol, ya. Kemudian, nah nanti di sini kan ada C0, nah nanti arus keluaran dari reaktor yang pertama ini akan konsentrasinya menjadi C1 dengan konversi X1 dan seterusnya ya. Di sini ada C2, X2. Nah, sampai akhirnya nanti di reaktor yang terakhir ini hasil keluarannya di sini tertulis CnXn karena kan di sini ada sejumlah reaktor ya. Misalnya jumlahnya N. Jadi hasil atau konsentrasi senyawa yang keluar dari reaktor terakhir ini dinotasikan dengan Cn dengan konversinya Xn ya. Nah, kemudian untuk yang di dalam reaktornya ini tertulis ada V ya. V di sini adalah volume reaktor 1, kemudian di sini ada V2, ini volume reaktor yang kedua dan seterusnya. Ketika kita berbicara konversi untuk RATB yang disusun secara seri, definisinya adalah sebagai berikut. Jadi konversi X itu merupakan total mol A yang sudah bereaksi sampai titik tertentu. Nah, titik tertentu ini kita notasikan dengan I ya, per mol A yang diumpankan ke reaktor pertama ya. Jadi nanti untuk persamaannya XI itu adalah jumlah mol A yang sudah bereaksi sampai titik I dibagi dengan jumlah mol A mula-mula atau jumlah mol A yang diumpankan ke reaktor pertama. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa definisi ini hanya dapat digunakan ketika umpan itu hanya masuk pada reaktor pertama yang tersusun seri serta tidak ada arus lain, baik yang diumpankan maupun yang dikeluarkan dari reaktor. Jadi ini menjelaskan bahwa
persamaan ini hanya berlaku untuk satu arus masuk ya di reaktor pertama dan satu arus keluar ya di reaktor terakhir gitu. Tidak ada arus yang lainnya. Oke. Kemudian untuk molar flow rate A ya. Jadi untuk molar flow rate di titik I itu sama dengan jumlah mol A yang diumpankan ke reaktor pertama dikurangi dengan semua mol A yang bereaksi sampai titik I. Atau persamaannya bisa dilihat pada persamaan berikut. FAI ya, jadi itu adalah molar flow rate senyawa A di titik I sama dengan jumlah mol A yang diumpankan ke reaktor pertama itu adalah FA0 dikurangi dengan mol A yang bereaksi hingga titik I. Nah, itu adalah FA0 kali XI. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk molar flow rate-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk persamaannya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana kita menyusun persamaan ya untuk RATB yang disusun secara seri. Jadi kemarin kan kita udah belajar menyusun persamaan untuk satu buah RATB. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana kita menyusun persamaan untuk RATB yang disusun secara seri. Nanti jumlah RATB-nya itu tentunya lebih dari satu ya, bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan awal di sini saya berikan contoh penyusunan persamaan untuk 2 RATB yang disusun secara seri. Jadi di sini ada reaktor pertama. Ini saya tulis dengan reaktor 1. Nah, yang ini adalah reaktor yang kedua. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada reaktor yang pertama masuk senyawa A mula-mula FA0 molar flow rate ya ini. Kemudian keluaran dari reaktor pertama ini kan menjadi umpan untuk reaktor kedua. Di mana tadi molar flow rate A-nya jadi dilambangkan dengan FA1. Ya. Kemudian keluaran dari reaktor kedua molar flow rate-nya adalah FA2. Nah, nanti untuk kalau misalnya ada reaktor ketiga, keempat, dan seterusnya, nanti ini akan berlanjut ya. Berarti nanti ada FA3, FA4, dan seterusnya. Kemudian, nah sekarang untuk konversi. Di sini di keluaran reaktor pertama, di sini tertulis X1 sama dengan 0,4. Itu artinya reaksi di reaktor pertama itu menghasilkan konversi sebesar 40%. Kemudian kan ini dimasukkan ke reaktor kedua. Nah, nanti keluaran dari reaktor kedua ini tercapai konversi totalnya 80%. Oke, jadi kurang lebih itu cara membaca susunan RATB yang disusun series. Kemudian sekarang nah, untuk menyusun persamaannya, ini kalian perlu ketahui bahwa nanti kita itu menyusunnya per reaktor. Jadi ini karena reaktornya ada 2, ini saya tulis dulu untuk reaktor yang pertama ya. Jadi nanti menyusun persamaannya harus satu-satu. Oke. Kita mulai dari reaktor yang pertama. Persamaan raca massanya secara umum adalah sebagai berikut ya. Input min output min disappearance sama dengan 0. Ini kan karena nggak ada akumulasinya ya, jadi sama dengan 0. Ini sudah pernah saya bahas di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian karena di sini kita mau menyusun persamaan untuk reaktor pertama, jadi mungkin ini bisa saya batasi dulu. Jadi kita hanya fokus pada reaktor yang saya beri kotak hijau, ya. Nah, di sini untuk inputnya kan di sini ada FA0 ya. Kemudian untuk outputnya ada FA1 ya. Dan untuk disappearance-nya ini di sini ada minus RA1. Jangan lupa dikali volumenya, volume reaktor pertama yaitu V1. Nah, kemudian untuk molar flow rate A-nya di titik 1. Nah, ini
Persamaannya adalah ini, FA1 sama dengan FA0 kali 1 min X1, ya. Atau dengan kata lain, kalau misalnya ini kita jabarkan, FA1 sama dengan FA0 minus FA0 X1. Ya, ini persamaan ini seperti persamaan yang sudah saya sampaikan tadi di slide yang sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kita kombinasikan persamaan 1 ini dan persamaan 2, sehingga diperoleh V1-nya sama dengan FA0 1 per minus RA1 kali X1. Nah, jadi dari sini, ini pertama, kalian susun dulu persamaan untuk V1, ya. Ini kan berarti sama dengan FA0 minus FA1 dibagi, ini kan pindah ke ruas kanan ya, dibagi minus RA1. Nah, ini persamaan untuk V1-nya. Nah, kemudian karena FA1-nya ini persamaannya adalah yang persamaan 2 ini, nanti ini kita jabarkan nih FA1-nya, sehingga diperoleh persamaan untuk menentukan volume reaktor yang pertama, yaitu di persamaan 3 ini. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas. Setelah ini akan saya lanjutkan untuk penyusunan persamaan di reaktor yang kedua. Nah, sekarang ini untuk reaktor yang kedua, mungkin di sini, jadi tadi untuk yang persamaan reaktor pertama sudah selesai, sekarang kita masuk ke reaktor yang kedua. Ini di sini saya batasi lagi. Jadi kita hanya fokus pada reaktor yang kedua yang saya beri kotak warna hijau ini. Nah, sekarang untuk menyusunnya tentunya kita perlu menyusun neraca masanya terlebih dahulu. Ini sama seperti yang tadi juga, input minus output minus disappearance sama dengan 0. Nah, untuk inputnya di reaktor 2 ini kan ada FA1 ya sebagai input. Berarti input ini kita tulis FA1. Kemudian untuk outputnya yang ini ya, outputnya berarti FA2. Kemudian disappearance-nya ini. Sini ada minus RA2. Jangan lupa dikali volume reaktor yang kedua. Jadi ini adalah persamaannya ya. Nah, kemudian persamaan untuk molar flow rate A di titik 2 ya, itu adalah ini. FA2 sama dengan, atau saya langsung ke persamaan 5 ya. FA2 sama dengan FA0 minus FA0 X2. Ya, jadi ini jangan sampai salah, nanti untuk FA2 itu di sini bukan FA1 ya, tapi FA0. Jadi kalau misalnya saya sedikit mundur ke slide yang tadi. Nah, di sini kan dituliskan bahwa FAI sama dengan FA0 min FA0 XI. Ya, jadi tadi ketika kita menyusun persamaan untuk reaktor 2, berarti kan FA2 sama dengan FA0 minus FA0 X2. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ini untuk persamaan 5-nya itu ya. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan 4 yang ini tadi, kita susun persamaan untuk mencari V2. V2 berarti sama dengan FA1 minus FA2 per minus RA2. Sekarang ke dalam persamaan 6 ini, ke dalam persamaan 6 ini kita substitusikan persamaan 2 dan 5. Ya, di sini kan ada FA1. FA1 tadi di slide yang sebelumnya persamaannya adalah ini. FA0 minus FA0 X1. Sementara untuk FA2 ini dari persamaan 5 yang ini ya. Sama dengan FA0 min FA0 X2. Ya, jadi ini kita jabarkan per minus RA2. Nah, dari sini mungkin kita bisa coret. Ini kan FA0-nya sama ya, kita coret. Nah, jadi di sini tinggal FA0 X2 minus FA0 X1. Atau dengan kata lain, V2 sama dengan FA0 kali X2 min X1
per minus RA2. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk menentukan volume reaktor yang kedua. Oke. Nah, kurang lebih itu tadi caranya kita menyusun persamaan untuk reaktor RATB yang disusun secara seri. Nah, nanti kalau misalnya ada reaktor yang ketiga, keempat, dan seterusnya, konsepnya sama ya. Tapi saran dari saya nanti kalau misalnya kalian mengerjakan soal itu lebih baik kalian susun dulu dari neraca masanya seperti ini supaya nanti kalian menghasilkan persamaan yang tepat ya. Jadi lebih amannya disusun dari awal seperti ini supaya tidak ada kesalahan dalam penyusunan persamaan akhir. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk V2-nya. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Setelah ini saya mau tunjukkan contoh soalnya, serta mau tunjukkan nanti perbandingannya antara RATB yang disusun series sama RATB yang jumlahnya hanya 1. Di sini ada contoh soal, ya. Pada 2 RATB yang disusun seri, ini konversi 40% bisa dicapai pada reaktor pertama. Kemudian diminta untuk menentukan berapakah volume masing-masing reaktor yang diperlukan supaya tercapai konversi totalnya 80%. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian bingung, kalian mungkin bisa gambarkan dulu ya secara sederhana aja. Jadi di sini ada 2 RATB yang disusun seri. Konversi 40% dicapai pada reaktor pertama. Ini artinya adalah dia X1, kemudian diminta untuk menghitung volume masing-masing reaktor, ya kan, untuk mencapai konversi total 80%. Berarti ini sebagai X2. Yang ditanya adalah V1 dan V2 ini berapa, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung, nanti kalian bisa gambarkan dulu. Mungkin saya tunjukkan secara sederhana aja. Nah, di sini kan ada 2 reaktor. Ya, ini saya gambarkan. Nah, ini ada 2 reaktor yang disusun seri. Kemudian di sini ada, tentunya ini ada FA0, ya. Ini ada FA1. Ini ada FA2. Dan di sini tadi ada X1 sama dengan 40%. Sini ada X2 80%. Kemudian untuk reaktor yang pertama di V1, reaktor yang kedua adalah V2. Nah, jadi kurang lebih nanti skemanya seperti ini ya. Ini untuk memudahkan kalian menyusun persamaan juga ya. Sekarang kemudian di sini ada data prosesnya. Nah, di sini kan ada data X atau konversi dan juga ada data FA0 per minus RA. Ya. Nah, kebetulan ini kan kasusnya hanya untuk 2 RATB yang disusun seri, ya kan. Nah, berarti ini kita bisa langsung gunakan persamaan seperti yang sudah kita susun tadi. Nah, dari 2 persamaan ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung gunakan persamaan untuk menghitung volume reaktor yang pertama. V1 sama dengan FA0 kali 1 per minus RA1 dikali X1. Nah, di sini mungkin saya tunjukkan ya. Di sini kan ada data FA0 per minus RA, ya kan? Berarti tadi kan diketahui di soal bahwa konversinya itu adalah 40%, ya. Berarti kita ambil data yang ini, yang konversi 40% kan yang ini. Kita ambil data yang ini. Di sini udah diketahui FA0 per minus RA-nya sama dengan 2,05 dikali dengan X1. Berarti kita tinggal mengalikan 2,05 dikali 0,4. Diperoleh volume pertama itu adalah 0,82 meter kubik.
Dan berikutnya untuk reaktor yang kedua, kita juga bisa langsung gunakan persamaan yang tadi sudah kita turunkan ya. Di sini V2 sama dengan FA0 per minus RA2 dikali X2 minus X1. Di sini diketahui kan X2-nya itu adalah 80%, ya kan? Nah, berarti kita nanti gunakan data yang ini. Nanti untuk FA0 minus RA-nya berarti kita gunakan nilainya yang 8 ya. Jadi 8 dikali 0,8 ini X2 ini X1. Jadi 8 meter kubik dikali 0,8 minus 0,4 hasilnya adalah 3,2 meter kubik. Nah, jadi itu kita udah tahu berapa volumenya. Untuk volume 1 0,82 meter kubik, volume 2 3,2 meter kubik. Nah, bagaimana kita menentukan volume totalnya? Jadi dari kedua RATB tersebut, kita bisa hitung volume totalnya yang diperlukan untuk mencapai konversi total 80%. Untuk menghitung volume totalnya, tinggal kita jumlahkan V sama dengan V1 tambah V2. Tadi V1-nya 0,82, V2-nya 3,2, maka volume totalnya adalah 4,02 meter kubik. Nah, kemudian di gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan diagram gitu kan. Diagram kita bisa membandingkan ya. Jadi untuk reaktor pertama tadi diagramnya hanya kecil gitu kan. Nah, kemudian untuk mencapai konversi 80% di reaktor kedua, ini diagramnya jauh lebih besar. Nah, daerah yang diarsir ini tuh menunjukkan volume reaktornya. Jadi dari sini kita tahu bahwa volume reaktor yang kedua ini jauh lebih besar dibandingkan volume reaktor yang pertama. Nah, sekarang tadi kan kita sudah dapatkan volume totalnya untuk mencapai konversi 80% itu 4,02 meter kubik. Sekarang saya mau tunjukkan sebagai perbandingan kita akan menghitung volume yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% juga, tapi hanya menggunakan sebuah RATB ya. Nah, untuk menghitungnya di sini ada persamaan, ini udah pernah saya sampaikan di pertemuan 11 ya. Persamaan untuk menentukan volume RATB yang jumlahnya hanya 1. Ya, jadi untuk 1 volume RATB. Ini di sini V sama dengan FA0 per minus RA dikali X. Tadi kan konversi totalnya 80% ya. Kemudian untuk FA0 per minus RA-nya kita gunakan data yang ini. Karena kan kita gunakan konversi 80%, ini gunakan FA0 per minus RA-nya yang 8. Ya. Jadi 8 kali 0,8 hasilnya 6,4 meter kubik. Nah, ini kita bisa bandingkan ya. Ini adalah volume reaktor yang diperlukan apabila kita hanya menggunakan satu buah reaktor. Sementara yang ini adalah volume yang diperlukan apabila kita menggunakan 2 RATB yang disusun secara seri. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai konversi yang sama, volume total 2 RATB yang disusun seri itu lebih kecil dibandingkan volume 1 RATB ya. Jadi itu juga salah satu tujuannya kenapa RATB itu disusun secara seri, karena untuk mengurangi volume yang diperlukan untuk mencapai sebuah konversi ya. Karena itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita harus menggunakan satu buah reaktor yang volumenya lebih besar gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 12 kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan untuk referensinya adalah Vogler dan juga Levenspiel. Nanti silahkan coba kalian baca lagi sendiri untuk penjelasan yang lebih detailnya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.